Pemirsa, setelah ditinggal Anies Baswedan, Partai Demokrat mengaku telah move on dan berkomunikasi intens dengan koalisi pendukung Ganjar Pranowo. Bahkan menurut Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, pihaknya akan bertemu dengan Demokrat dalam waktu dekat. Ujian tidak akan pernah sirna, tergantung bagaimana kita menghadapi itu semuanya. Setelah mengaku dikhianati oleh koalisi, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan partainya telah move on. Bahkan, Partai Demokrat mengaku terbuka untuk berkoalisi dengan partai lain di Pilpres 2024. Terkait move on-nya Partai Demokrat, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut pihaknya telah berkomunikasi dengan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono melalui Puan Maharani. Bahkan Hasto mengatakan ada rencana pertemuan partai pendukung Ganjar Pranowo dengan Demokrat dalam waktu dekat. Mendengar beberapa partai politik yang mengusung Pak Ganjar itu juga akan mengadakan pertemuan dengan Partai Demokrat. Ini merupakan hal yang bagus, komunikasi politik, membangun kesepahaman. Tetapi kami juga tegaskan, kalau bekerja sama dengan partai politik pengusung Pak Ganjar Pranowo, maka betul-betul harus mengedepankan kepentingan bangsa dan negara sehingga kerjasama itu akan kokoh. Demokrat juga mengaku ada komunikasi dengan parpol koalisi pendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Namun demikian, Demokrat tak ingin terburu-buru dalam menentukan arah koalisi. Semuanya dipertimbangkan, tetapi kan yang paling mungkin adalah kita berkoalisi itu bukan hanya bisa berjodoh gitu atau bisa mengusung, bahkan bisa nanti ada dalam kertas suara, tapi kan harus menang gitu ya. Nah, kalau optimisme untuk menangnya juga tidak ada, kemudian masih terkendala dengan banyak persoalan, waktunya sangat mepet, kan pertimbangan utama ya kepada hal yang sangat mungkin saja. Sebelumnya Demokrat tergabung dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Namun di tengah jalan, partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono ini mencabut dukungan ke Anies Baswedan karena merasa dikhianati koalisi yang dianggap secara sepihak memilih Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo mengunjungi gudang Bulog di Bogor, Jawa Barat. Kunjungan untuk menyaksikan langsung penyerahan bantuan beras kepada masyarakat. Jokowi menyebutkan stok beras di Indonesia masih aman. Presiden Joko Widodo mengunjungi gudang Bulog Dramaga untuk menyaksikan penyaluran bantuan pangan berupa beras 10 kg yang dibagikan dalam 3 bulan sekali. Dalam kunjungan hari ini, Joko Widodo didampingi Menteri BUMN Erick Thohir. Jokowi pastikan stok beras di Indonesia saat ini aman. Sementara dalam waktu dekat akan ada stok untuk gudang-gudang Bulog di Indonesia. Ke gudang-gudang Bulog di sini, nanti di Jakarta, mungkin nanti di daerah, untuk memastikan bahwa stoknya itu ada. Yang paling penting stoknya ada, barangnya ada, berasnya ada. Ada. Sudah yang di dalam gudang 1,6 juta, dalam perjalanan 400 juta, sehingga stok 400 ribu ton, sehingga kan ada stok 2 juta. Biasanya stok kita tuh hanya 1,2, normal 1,2 juta. Ini kita memiliki 2 juta. Sehingga kita tidak usah khawatir. Oleh sebab itu juga mulai 1 September kemarin saya perintahkan untuk memberikan bantuan pangan beras. Bantuan beras ke masyarakat. Setiap bulan kira-kira 210 ribu ton dikeluarkan oleh Bulog untuk bantuan pangan itu. Dan ini sudah dimulai terus. September, Oktober, November. Selain itu, Joko Widodo juga menyebutkan sangat memungkinkan impor beras untuk memenuhi stok karena diperkirakan panen akan berkurang akibat faktor cuaca yang sedang terjadi di Indonesia. Hal ini juga menekankan agar tidak terjadi kenaikan harga beras di pasaran. Pemirsa,
Saudara, MNC Media and Entertainment menggelar LMAC Music for All Fest berkonsep outdoor venue kelas dunia pertama di Indonesia di kawasan ekonomi khusus MNC Lido City, Bogor, Jawa Barat. Deretan bintang K-pop hingga musisi tanah air hadir menghibur dalam perhelatan ini dan mendapatkan antusias tinggi dari ribuan penonton. Sejumlah bintang K-pop dan musisi tanah air ikut memeriahkan festival LMAC Music for All Fest selama 2 hari di kawasan ekonomi khusus MNC Lido City, Bogor, Jawa Barat. Perhelatan festival musik dengan konsep outdoor venue kelas dunia di hari kedua ini juga ditonton langsung oleh Baca Pres Partai Perindo Ganjar Pranowo dan Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo. Berbaur dengan 80.000 penonton, Ganjar melontarkan pujian dan harapannya terhadap kemajuan industri kreatif dan wisata di tanah air. Ada 2 yang menarik buat saya. Yang pertama kawasannya, karena tadi Pak Hari cerita ini akan dibuat tempat syuting. Tempat syuting menarik, sangat gede, menurut saya bagus. Ini bisa jadi tempat untuk industri kreatif ya. Dan di belakang saya sedang ada konser besar. Ini yang pertama kali musik festival yang outdoor besar dan juga di KEK Lido. Jadi ini satu lompatan bahwa Indonesia juga bisa menyelenggarakan musik festival sekelas di luar negeri. Konsepnya kurang lebih seperti Coachella di California. Dan ternyata event perdana berjalan dengan sangat baik. Keselenggaranya di kawasan ekonomi khusus Indonesia merupakan langkah besar yang diambil MNC Group dalam mendukung pemerintah mewujudkan kemajuan industri musik skala nasional dan internasional. Dari Bogor, Jawa Barat, Esra Ambarita, Fakih Satrio, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi di mana ibadah umroh merupakan sunnah muakkad bagi umat muslim yang artinya pengerjaan ibadah sunnahnya sangat dianjurkan. Nah, bagi umat muslim yang berencana ingin berburu promo paket umroh, BSI Umroh Travel Fair hadir di Atrium Mall Casablanca, Jakarta. PT Bank Syariah Indonesia atau BSI menghadirkan BSI Umroh Travel Fair yang dibuka di Atrium Mall Casablanca, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Travel Fair yang hadir selama 4 hari tersebut akan menghadirkan banyak penawaran menarik. Satu di antaranya adalah diskon yang cukup fantastis. BSI Umroh Travel Fair menawarkan harga tiket umroh mulai dari 28,5 juta dengan cicilan 0% selama 36 bulan dengan 24 travel agent yang terpercaya. Ada paket murah dengan diskon-diskon yang menarik dan juga bisa cicil gitu ya dengan menggunakan kartu Hasanah BSI ya ataupun dengan pola yang lain ya kita bisa memberikan cicilan. Kita rencananya nanti di bulan November kalau nggak salah, kita akan bikin expo yang lebih besar di ICE di sana BSD. Itu namanya adalah BSI International Expo. Jadi artinya semua ekosistem Islami ada di situ, mulai dari airline. Airline-nya nggak hanya Garuda, nanti juga ada Saudi ya dan yang lain internasional. Kemudian fashion ya, mode fashion. Nanti ada fashion show juga, pakaian Islam, Muslim gitu, terus kosmetik halal, tadi travel halal, makanan halal, dan buku ya Islam, dan seterusnya dan seterusnya. Sekolah juga termasuk. Kalau yang mau sekolah ke Kairo, sekolah ke Turki, sekolah kemana lagi gitu, nanti juga ada penjelasan di sana. Yang pertama lebih ke edukasi Pak, karena kami sudah punya market sendiri. Apalagi sekarang marketnya ini kan nasabahnya BSI. Pure nasabah BSI yang akan diiniin. Nah, menurut kami ya ini menguntungkan bagi kami. Kami tidak perlu promosi adanya dari BSI itu sendiri. Namun kami memberikan harga spesial yang bisa kita berikan. Ya contoh ada ada flash sale. Flash sale itu cukup tinggi. Harga intinya diskonnya mencapai 3,9 juta. Ada lagi yang kita berikan 2,5 juta. Ada beberapa memang yang kita berikan tuh di masa selama berjalannya pameran ini.
Indonesia memiliki 265 juta jiwa penduduk dengan 87%-nya beragama Muslim. Dan perlu diketahui, 1 juta perjalanan umroh yang ada, 87% pembiayaan tersebut melalui Bank Syariah Indonesia. Dari Jakarta, Widya Bayujati, iNews melaporkan. Sebuah roller coaster berpenumpang berhenti di tengah-tengah lintasan. Informasinya sesaat lagi.